رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم حبب إلينا الإيمان والقرآن وزينهما في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. أما بعد، إخواني وأخواتي حفظكم الله وعزكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, bismillah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat Jalalain, tafsir Jalalain. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid darin amin. Surat Al-Mu'minun ayat 19. Fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nab lakum fiha fawakih katsiratun wa minha ta'kulun. Jadi setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-18 menjelaskan, mengingatkan kita akan nikmat air yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua secara cuma-cuma gitu ya. Wa anzalna minas sama'i ma'am biqadar fa askannahu fil ard wa inna 'ala dhahabin bihi laqadir. Dan kami turunkan dari langit air yang biqadar, yang sesuai dengan takarannya, sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan kebutuhannya. Karena biasanya kalau air hujan itu juga jatuhnya itu sangat lebat, sangat dahsyat, itu kan juga merugikan. Bahkan tadi sore itu saya menemani anak saya jalan-jalan ke Rusia. Di YouTube maksudnya. Di YouTube. Jadi anak saya kalau nonton itu biasanya naik channel jalan-jalan ya. Banyak itu. Di Rusia itu ada daerah yang sangat-sangat dingin ya. Jadi di sana itu suhunya sampai minus 50 lebih derajat Celcius. Kalau di Dieng aja itu paling tinggi itu kan minus 3. Jadi di sana itu ya ada air, tapi sudah menjadi es. Jadi ada air jadi es itu juga repot kita, iya kan? Nggak bisa dipakai. Oke. Masya Allah, saya tuh kalau atau sejak saya tinggal di Banyumas ini itu yang sangat menghibur saya, yang sangat saya syukuri itu di sini kita masih dengan mudah ya bertemu dengan sungai-sungai yang masih jernih, masih terawat. Ya mungkin di daerah lain itu sudah sangat jarang. Ya. Sungai-sungai di kota itu boro-boro masih ada batu-batunya begitu kan ya di kota-kota lain. Ya. Kadang malah sudah sangat kotor ya dengan limbah-limbah.
Saya kadang juga suka lihat di sosmed itu ya, di status-status WA itu ya, ada teman-teman bahkan mahasiswa ibu-ibu itu pada punya hobi itu mengeksplor curug, ya. Karena saking banyaknya curug, ya, air terjun itu begitu banyaknya di mana ya, di daerah jangankan itulah Kemutuk aja itu udah banyak ya. Nah ini disyukuri, dirawat. Jangan mentang-mentang kita bisa menikmati setiap hari dengan mudah, kemudian kita lupa bahwa itu sebenarnya juga nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala setelah mengingatkan kita akan nikmat air ya. Ini saya kebetulan juga khusus spesial malam ini juga mendapatkan nikmat air. Air kopi. Spesial ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun baru. Tahun baru ya. Jadi kalau saya di Pujon itu kalau ngaji itu ngaji sama Pak Kiai sama Abi Kiai itu ada itu memang ada wedangnya minimal teh. Pak Bambang kalau pekan depan mau nungguin kopi buat ini teh itu minimal itu. Apal biasanya kalau kalau ada yang habis pulang gitu ya itu energen atau ada yang itu juga kadang ada yang ngasih susu sapi ya karena di sana itu di Pujon itu salah satu tempat yang banyak menghasilkan susu sapi di Indonesia ya. Pujon sama daerah Boyolali. Bismillahirrahmanirrahim ayat 19 fa'an sya'na maka kami tumbuhkan lakum bagi kalian bihi dengan ma'an tadi jannatin kebun-kebun min nakhilin dari kurma wa a'nabin dan jenis-jenis anggur, berbagai jenis anggur. Kenapa kok yang disebut itu kurma sama anggur? Di sini dijelaskan dalam tafsirnya huma yang adapun keduanya itu aksaru fawakihil arabi mayoritas buah-buahan orang Arab atau tanah Arab. Karena Al-Quran ini turun kepada orang Arab. Beda kalau Al-Quran ini seandainya turun kepada orang Banyumas. Kira-kira yang disebut nopo. Buah nopo. Iya, bahasanya bahasa ngapak juga. Ya. Buah durian lah. Durian apa? Ini Mbak Eki ngerti pura? Apa makar buah-buahan khas Banyumas? Durian apa? Durian apa? Durian Bangor katanya. Jangan bawa-bawa Bangor di sini. Ini bukan Sunda. Apa-apa? Bawor. Durian bawor. Durian bawor. Bawor itu apa? Bawor itu tokoh wayang. Okay. Yang patungnya di Pasar Manis itu bukan ya? Iya, Pasar Manis itu patungnya Bawor itu. Nah, kalau sampean-sampean ke Pasar Manis, ada patung di pojok itu, sampean foto ya. Selfie karo Bawor.
foto bareng bawor. Lakum yang itu bagi kalian fiha di dalam jannat, kebun-kebun tadi, fawakihu, ada jenis buah-buahan kasirotun yang banyak, wa minha, dan darinya, takuluna, kalian makan. Jadi sebelum saya jelaskan lebih lanjut ya, ada hadis ya. Jadi kenapa kok ayat ini yang disebut kurma sama napa jenenge mau anggur ke? Jadi ada hadis itu suatu ketika Nabi Muhammad itu dikasih buah-buahan. Ya. Tapi kemudian Nabi Muhammad itu menolak. Dan beliau menjelaskan kenapa menolak, karena ini tidak tumbuh di daerah saya. Tidak tumbuh di daerah saya. Nah, ini kan kalau kita belajar ekonomi contoh misalnya ya. Itu kan apa yang disampaikan Nabi tadi ya, itu sinkron ya, nyambung dengan apa yang di zaman sekarang ini disebut dengan mendukung produk-produk lokal. Okay. Jadi mendukung produk-produk lokal itu, termasuk tanaman-tanaman lokal itu adalah salah satu sunnah Nabi. Ya. Makanya apalagi kalau buah-buahan begitu ya, itu kita sebisa mungkin memberdayakan petani-petani lokal, produk-produk lokal, karena nanti akhirnya juga ekonomi itu berputar lebih sehat, seperti itu kira-kira ya. Nah, Masya Allah, ini kan juga sebenarnya nikmat yang luar biasa. Apalagi kalau kita bisa makan buah-buahan yang metik sendiri gitu ya. Sekarang ini agak jarang ya. Ya. Itu kan harusnya kita mikir gitu ya. Itu gimana ceritanya dari tanah tumbuh, pohon, ya kan? Kemudian ada buahnya manis, tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet. Kalau jenengan makan salak gitu ya, itu bungkusnya itu kan keren lah ya, estetik. Ya. Bahkan kalau seandainya kita makan buah-buahan itu dengan beli sekalipun, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menyediakan menghadirkan buah-buahan itu bukan penjualnya, ya kan? Bukan pabrik-pabrik, tapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita baca Al-Qur'an, memang kita sering bertemu ya buah-buahan, ya kan? Seperti halnya kita sering bertemu ikan, disebut dalam Al-Qur'an. Yang pelajarnya tentu saja kita dianjurkan ya untuk makan buah-buahan, makan ikan laut khususnya, karena disebut Al-Quran itu ikan laut. Nah, ini nikmat-nikmat yang juga harusnya senantiasa kita sadari bahwa itu semua adalah
kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tumbuh-tumbuhan sendiri yang Allah hadirkan itu, yang Allah munculkan melalui air yang Allah turunkan lewat hujan itu juga keberadaannya merupakan bagian dari ekosistem kehidupan, begitu ya. Sehingga pohon-pohonan ya, tumbuh-tumbuhan, bahkan yang tidak ada buahnya sekalipun, itu keberadaannya itu sangat bermanfaat untuk umat manusia. Makanya beruntung sekali ya, kita itu kalau hidup di zaman sekarang, apalagi katakanlah di wilayah kota ya ini ya, itu masih mudah mengakses pohon. Kalau di sekitar tempat saya nggak ada itu pohon ya, suket deh. Ya kan? Saya terakhir kapan itu ya, tahun 2023 kalau salah itu, di kampung. Saya main ke kampung mertuanya teman saya itu. Jadi masih asri. Jadi pagi-pagi kita ngopi seperti ini, itu suara ayam itu bersaut-sautan. Ya nggak usah saya praktekkan lah. Itu sangat apa ya? Sangat memanjakan jiwa ya, bahkan ada unsur spiritualnya. Coba bayangkan jenengan habis sholat subuh ya kan, berjamaah di masjid, habis itu wiridan, gitu, ngaji Quran, habis itu ngopi, ada roti atau ada bakwan, kemudian ditemenin suara ayam yang bersaut-sautan, wah masya Allah, ya. Itu salah satu kenikmatan, salah satu kemewahan. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, air, tumbuh-tumbuhan, ya, baik yang berbuah atau tidak berbuah, itu adalah di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai harganya. Dan ini bukan pesan para aktivis lingkungan, nggih. Ini bukan pesan dari apa istilahnya sekarang itu kayak LSM apa istilahnya yang kemarin viral itu Greenpeace gitu. Tapi ini pesan Al-Qur'an, wahyu ilahi. Supaya kita mensyukurinya. Bagaimana kita mensyukurinya? Kalau ada pohon dirawat. Bahkan kalau bisa itu menanam pohon. Dulu, jadi kalau di Jawa Barat itu kan ya, itu ada daerah namanya Karawang, yang terkenal dengan apa? UMR-nya yang paling tinggi. Ya, karena banyak pabrik ya. Nah, Karawang itu memang panas, soalnya banyak pabrik itu jadi panas. Dan subhanallah ya pada waktu itulah ya mungkin ya sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Ya nggak banyak pohon. Udah panas, nggak banyak pohon. Nah kalau kita jalan dari Karawang itu ya ke Purwakarta, kan sebelahan ya. Nah itu pohonnya banyak. Dulu bupatinya masih yang ini, siapa yang viral itu, ya, jadi gubernur. Dulu masih jadi bupati nih. Ya, banyak pohon-pohon itu, jadi adem. Jadi kan kalau ke alun-alun gitu,
Sebelahnya ada kantor bupati kan, adem, lumayan adem lah ya. Soalnya ada pohon. Jadi kenapa kalau dalam bahasa sederhana ya, kenapa orang yang hidup di zaman modern ini ya kadang dipersulit ya, maksudnya harus menghadapi perubahan iklim bla bla bla, cuaca yang panas ya. Bahkan kita sekarang udara juga bayar ya kan, pakai AC, pakai kipas A. Jadi gampangannya itu apa sih? Kita tuh kufur nikmat. Kita kufur nikmat menebang pohon, subhanallah. Pohon digundulin, pohon dirusak. Ya. Padahal merawat alam, mensyukuri nikmat air, dan segala jenis tumbuh-tumbuhan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat air itu. Yang banyak dari kita juga tidak ikut berperan. Jadi pohon yang begitu banyak di Gunung Slamet itu kan kita nggak ikut nanam. Oke. Difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau itu pada ditebang, wah, yang rugi kita sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Nah, ini juga ngaji, ya. Ini juga ngaji. Ini juga pesan Al-Qur'an. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Masa Quran kita ambil yang apa sebagian-sebagian saja. Yang sesuai dengan kepentingan atau sesuai dengan kebutuhan apa sesuai dengan apa namanya hawa nafsu kita aja, subhanallah. Dan ini juga menjelaskan ya betapa Al-Quran itu sangat membumi, sangat tahu bahwa membumi. Sehingga Al-Quran selain bicara jannah ya, yang ada di katakanlah di atas sana ya, jannah Firdaus, jannatul a'la. Ya. Al-Quran juga bicara jannatin min nakhiliw wa a'nab. Al-Quran juga bicara jannah, kebun-kebun yang ada di dunia. Jadi Al-Quran itu membumi, Al-Quran itu sangat aplikatif. Dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita lanjutkan. Soifan dalam masa apa soif itu? Musim panas, ya. Baik di musim panas gitu maksudnya ya. Wasyitaan dan musim hujan. Kita lanjutkan dikit lagi. Wa ansha'na wa syajaratan takhruju min turi sayna atambutu bidduhni wa sibghil lil akilin. Wa syajaratan maksudnya adalah wa ansha'na dan kami tumbuhkan syajaratan pohon sejenis pohon takhruju yang tumbuh apa syajaratan min turi sainaa dari gunung Turisina okay. Ya, di daerah sana lah ya, daerah Syam sana ya.
Turisaina itu turisina kalau bahasa kita ya. Jabalin gitu ya bacanya ya. Jabalin karena apa? Karena badal dari minturi saina jabalin yaitu gunung bikasri sini dengan dibaca kasroh sinnya wa fathiha dan fathahnya. Jadi jenengan boleh membaca min turisaina boleh juga membaca min turisina wa man'u sorfi adapun utawi dilarangnya tanwin ya. Jadi kalau jenengan ngaji nahwu sorof itu kan ada namanya isim ghairu munsorif. Isim ghairu munsorif itu isim yang tidak boleh ada tanwinnya. Contohnya apa? Umar, nama Umar tuh nggak pernah ada Umaron nggak pernah ya, pasti Umaro, Fatimah, Fatimata Ahmad, ya kan? Ahmad yang nggak ada, Ahmadan tuh ada. Kalau Muhammadun ada pakai tanwin. Ibrahim, ya kan? Ibrahim, nggak ada Ibrahimin. Karena itu adalah isim-isim yang ghairu munsorif. Isim-isim yang tidak boleh ada tanwinnya. Ya, termasuk ayat ini juga ada isim ghairu munsharifnya apa itu? Min turi saina. Jadi saina itu isim ghairu munsharif. Kenapa kok dia tidak boleh menerima tanwin lil alamiyati? Ya ini alasannya. Karena alasan alamnya dari kata alam ya. Alam itu apa? Nama. Kan ada isim alam ya toh? Isim yang menunjukkan nama orang, nama kota ya kan. Ini kan nama gunung. Wat ta'nisi dan adanya tanda taknis. Apa itu? Alif taknis itu alif yang bentuknya itu ada alif, habis itu ada hamzah. Jadi ngaji deh. Dedek ngaji. Ngaji jangan gambar. Jadi itu namanya alif taknis. Alif yang menunjukkan muannas. Artinya berarti dia bukan muzakkar, gitu ya. Lil buk'ati yang menunjukkan arti tempat. Ini saya agak cepetin ya soalnya udah azan. Tumbitu yang menumbuhkan apa syajarah minar rubai dari bentuk rubai wasulasi dan sulasi. Jadi jenengan boleh membaca tumbitu, boleh membaca tambutu. Kalau tambutu itu dari kata nabata yang batu yang nabata yang butu. Jadi tambutu. Kalau rubai itu dari kata ambata yumbitu jadi tumbitu. Kalau yang butuh itu artinya tumbuh. Kalau tumbitu artinya menumbuhkan. Itu bedanya ya. Kalau di sini tumbitu, kalau di Al-Qur'an yang biasa kita baca itu tambutu. Tambutu biduhni wasibghil lil akilin. Biduhni dengan minyak. Biduhni minyak gitu ya. Gak usah diartikan mbaknya itu. Al-ba'u adapun mbak itu zaidatun zaidah alal awali di atas makna awal.
wa mu'addiyatun dan menjadi mutaaddi ala tsani. Wahya adapun syajarah itu syajaratuz zaituni, pohon zaitun. Wasibghin dan menjadi napa sibghin ini? Lil akilina bagi orang-orang yang makan. Makanya sampai sekarang tuh masih ada orang tuh kalau masak ya dicampuri minyak zaitun. Karena memang salah satu fungsi minyak zaitun itu menjadi penyedap rasa. Ini dalilnya ini diantaranya ini. Yaitu Al-Mu'minun ayat 20. Bahkan ada juga itu ya orang yang merawat kulitnya dengan minyak zaitun. Nggih. Jadi kula niku rumiyin nate niku ya. Beli minyak zaitun itu berapa? Sama nih Mayo. Gede lah nggih. Gede. Tak gawe napa? Hembody. Jadi kalau di Malang itu kan dingin ya. Dingin itu kulit jadi kering ya. Pernah itu pakai hembody yang biasa itu nggak mempan. Pakai zaitun. Nah ini mbak-mbak bisa dipraktekkan ya. Jadi hembody pakai minyak zaitun. Termasuk buat muka. Ya. Itu bagus buat kulit itu. Jadi saya ulangi ya, wasibghin dan pembangkit rasa, penyedap rasa. Lil akilina bagi orang-orang makan. Ini kemudian Al-Quran tadi setelah bicara apa namanya buah-buahan secara umum juga menyebutkan contoh-contoh ya, ada kurma, ada ada anggur, termasuk ada pohon zaitun ya, dengan buahnya yang menghasilkan minyak yang diantara manfaatnya adalah bisa menjadi penyedap rasa. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa kembali tadabbur Al-Quran dan semoga ayat-ayat yang tadi kita baca bisa menjadi pengingat dan petunjuk bagi kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa hidup yang dengan penuh keberkahan ya. Karena apa? Karena diantaranya kita hidup bersama alam. Saya baqulu qouli hadza wa astaghfirullakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Kurang mantap.